Nama Binayanti mulai ramai diperbincangkan publik, lantaran dirinya sering membantu masyarakat yang sedang kesusahan dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di kota Depok sangatlah tinggi. Berlatar belakang seorang guru, Binayanti membulatkan tekad untuk kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Depok melalui daerah pemilihan Cilodong dan Tapos. Ditemui media, pada hari Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023, di kawasan Cilodong, Binayanti mengungkapkan alasan dirinya mencalonkan diri kembali menjadi wakil rakyat, dikarenakan pendidikan di kota Depok dinilai perlu adanya pemerataan. Tak hanya itu, perempuan yang masih aktif menjadi guru swasta itu pun berjanji jika terpilih pada pemilu nanti akan fokus memperjuangkan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berpihak kepada masyarakat kecil. Perkenalkan dulu nama saya Binayanti, saya Dapil Cilodong Tapos. Untuk di periode 2024 saya mencalonkan. Apa yang saya angkat untuk saya mencalonkan sebagai caleg, yaitu saya melihat anak-anak di usia dini yang memang harus kita angkat dari situ, karena generasi muda adanya di anak-anak. Jadi banyak sekali anak-anak yang saya lihat di desa Sukamaju ini, anak-anak yang senang, memang anak-anak itu usia itu senangnya bermain, tapi dilihat anak-anaknya itu masih kurang sopan santun, budi pekerti. Dari situlah kita ingin anak-anak itu mendapatkan emang apa yang dia bisa, apa yang dia dapat. Jadi misalnya di pendidikannya, ayolah anak-anak itu harus sampai dia benar-benar mencapai cita-citanya. Terus dari situ pula harus kita lihat banyak ekonomi yang kurang. Dari situ kita harus pantau, harus dilihat, harus dirangkul. Memang orang-orang, anak-anak yang kurang itu yang dari kurang di pendidikannya, di ekonominya, banyak biaya atau dana yang pemerintah berikan, tapi belum merata, belum sampai ke bawah yang memang anak itu membutuhkan. Memang dapat, semuanya dapat, tapi ada beberapa. Nah, disitulah kita harus sampai ke sana, harus kita terjun langsung. Benar-benar anak itu yang harusnya yang mendapatkan, yang memang benar-benar tidak mampu. Banyak anak-anak yang mungkin ceria-ceria saja gitu, tapi orang tuanya kan merasa bagaimana ya, bukannya beban, tapi perjuangan untuk orang tua. Nah, di situ nanti saya akan memperjuangkan orang tuanya, ingin kita mapan gitu kan, orang tua juga pastinya untuk anak lah yang terbaik ya, untuk anak yang terbaik. Orang tua itu berusaha untuk anak yang terbaik. Tapi kalau ekonominya masih di bawah rata-rata, apa yang dia bisa berikan untuk anak itu? Kadang saya menangis gitu ya melihat, karena saya terjun langsung melihat anak-anak itu waktu COVID. Banyak anak-anak bermain tak mempunyai HP karena pelajaran online harus Zoom. Dia tidak bisa dapatkan itu karena orang tuanya juga memang untuk punya HP tidak ada. Saya datang ke wilayah itu, saya tanya anak-anak kenapa tidak belajar pada waktu jam-jam belajar. Karena dia bilang nggak punya HP, nggak bisa Zoom. Maka anak-anak itu saya rangkul, saya ajak ke rumah untuk ayo belajar bersama saya. Ada beberapa anak dari 1, 2, 3 akhirnya banyak, hampir 100 lebih lah ngumpul anak-anak itu di sini. Kita belajar sama-sama. Saya ingin anak-anak itu, generasi muda kan ada di anak-anak, ingin dia mempunyai jati diri dia, menjadi orang yang sukses,
mempunyai masa depan, kita hanya bisa memberikan inilah yang aku berikan. Kita belajar bareng-bareng. Semua ada di tangan kamu. Kamu bisa, kamu mau, ada kesungguhan untuk belajar. Ayo, kita sama-sama. Saya merasa bangga kalau kamu itu menjadi orang yang sukses. Karena saya merasakan, saya waktu kecil, saya berdiri sendiri, sekolah sendiri, meraih apa yang saya inginkan. Makanya anak-anak ingin saya nanti, karena banyak anak-anak yang belajarnya masih semaunya, kalau kita dekati, mungkin dia ada minat belajar, ada minat keinginan apa yang dia bisa. Nah, dari pemerintah dapat banyak bantuan, mungkin belum sampai ke bawah. Sayalah yang akan membantu mereka bila kelak nanti saya duduk di dewan itu. Ada gak sih Bun inspirasi menjadikan keinginan pengen punya sekolahan untuk anak-anak pelantar, anak-anak putus sekolah gitu? Keinginan ada. Pasti kita ingin mempunyai satu tempat penampungan untuk memang benar-benar anak itu tidak mampu, memang anak-anak itu yang mampu, kadang orang tuanya membiarkan saja gitu, terserahlah, yang penting dapat pendidikan di sekolah kan ya. Anak-anak yang seperti itulah yang kita rangkul di satu tempat, tidak hanya di tempat saya saja, saya akan keliling ke wilayah di tempat saya nanti itu jadi gitu, tempat saya nanti saya ditempatkan di Cilodong Tapos. Itulah yang saya akan lihat dari anak-anak, dari usia anak-anak TK, dari usia anak-anak yang belum sekolah. Kalau kenapa dari anak-anak usia seperti itu, kalau udah usia SD, usia SMP, usia SMP, SMA itu kan sudah mempunyai bentuk jati diri dia ya, mempunyai jati diri. Aku harus apa gitu kan, dia sudah tahu. Tapi kalau usia-usia itu kan masih senang main gitu kan ya. Itulah budi pekerti itu penting sekali. Budi pekerti, kata kita bangsa Indonesia, kita budi pekerti itu memang udah diterapkan dari nenek moyang kita ya. Dari situ kan anak-anak kalau udah mengenal budi pekerti, dia akan menghormati orang tuanya, menghormati semua yang dia merasa oh ini yang harus saya hormati, tidak semena-mena gitu ya. Itu kan kita terapkan dari masa kecil. Untuk masyarakat Cilodong Tapos, jangan salah untuk memilih ya. Kalau saya yang terpilih, saya akan meninjau ke sana, apa yang didapat kita sama-sama bekerja. Kalau tidak ada bantuan dari Anda mereka semua, saya tidak jadi apa-apa. Kalau ada bantuan dari Anda, ayo kita bersama-sama melangkah biar Cilodong Tapos ini sejahtera.